Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up. It's Hello everybody, how is everything? I hope everything runs well in your life, and I hope all of you are in a great conditions with health and happiness. Well students, I am Dini, your English teacher. Welcome to my learning video. This video is created in order to help you understand the materials. This video is also completed with the explanations of the materials, the examples, and also the exercises. Well students, our material today is recount text. Have you ever heard about that? So what is recount text? What is the purpose of recount text? What are the generic structures of recount text? And how do we answer questions about recount text correctly? Well students, I bet all of those questions are already in your mind right now. So, to figure out the answers, keep on watching this video until end. Don't forget to take notes if you find out something important. Keep on watching and keep on learning. Check it out. Okay guys, let's go to the explanation of recount text. Kita akan beralih ke penjelasan tentang text recount. But before we go further to the explanation, let us know the purpose of the material first. Sebelum kita ke penjelasan materinya, kita lihat tujuan pembelajaran materi recount text-nya dulu ya. Yang pertama, tujuannya adalah mengidentifikasi langkah-langkah retorika dalam teks recount. Lalu yang kedua, mengidentifikasi makna dalam teks recount. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menjawab pertanyaan teks monolog sederhana berbentuk recount text. Next, we will have the definitions of recount text. Ya, kita akan mempelajari arti dari text recount. The first definition is recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Jadi, penjelasan yang pertama, recount text atau text recount adalah teks yang menceritakan atau memberitahukan kepada pembaca tentang sebuah cerita, aksi, atau kegiatan. The next definition is recount text is a text which retells event or experiences in the past. Penjelasan yang selanjutnya, recount text atau text recount adalah sebuah teks yang menceritakan kembali sebuah kejadian atau pengalaman yang terjadi di waktu lampau. And then, its goals is to entertaining or informing the reader. Jadi, tujuan dari recount text ini adalah untuk menghibur atau untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Okay, next we will have the generic structure of recount text. Kita akan belajar tentang struktur text recount. Ya, kita lihat di sini the generic structure. It is started with orientation, and then the second is events and reorientation. Jadi diawali oleh paragraf orientasi, paragraf kejadian, dan paragraf reorientasi. Orientation gives the reader the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Pada paragraf orientasi, pembaca akan mengetahui informasi dasar yang dibutuhkan untuk memahami teksnya, seperti siapa saja yang terlibat dalam teks tersebut, kapan kejadiannya, dan di mana kejadiannya. Events is a series of event ordered in chronological sequence. Pada paragraf kejadian ini terdapat beberapa seri kejadian yang disusun sehingga menjadi paragraf ini sebuah paragraf yang sequence atau yang berurutan. Dalam paragraf ini baru diceritakan kejadiannya seperti apa, awalnya seperti apa, kedua, ketiga, dan sampai dengan yang terakhir seperti apa. Reorientation tells a personal comment about the event or what happened in the end. Pada paragraf reorientasi terdapat komentar personal tentang kejadian atau yang terjadi pada teks tersebut, ya, apa yang sedang terjadi. Jadi ini sebetulnya isinya adalah pendapat pribadi dari si penulisnya atau kesimpulannya. Okay,
Let's move to the purpose of recount text. Tujuan dari text recount sudah saya sebutkan tadi di awal bahwasanya ada beberapa tujuan dari text recount ini, tapi pada intinya yang pertama adalah to retell past experience. Tujuan dari text recount ini adalah untuk menceritakan kejadian di waktu lampau. And then to entertain the reader. Yang kedua adalah untuk menghibur pembaca. And then the last is to give information atau untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Sampai di sini sudah paham? Ya, selanjutnya kita beralih ke the characteristics atau language feature of recount text ya. Tentu saja ada ciri-ciri khususnya dari text recount ini. Kita lihat ya, yang pertama using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Karena text recount itu sendiri menceritakan kejadian di waktu lampau, tentu saja tenses yang digunakan dalam kalimat di recount text itu menggunakan tenses bentuk lampau, baik itu berupa simple past, past continuous, past perfect, atau past perfect continuous tense. Next, using temporal sequence, example on Saturday, on Monday, or on Sunday. Di text recount ini menggunakan kata keterangan waktu yang tidak baku atau yang sifatnya tidak tetap ya, artinya tidak sifatnya tidak terjadi sehari-hari. Contohnya ini pada hari spesifik, pada hari Sabtu, pada hari Senin, dan pada hari Minggu. Next is focus on specific participant, example I. Jadi teks ini hanya fokus pada partisipan yang khusus atau pada pelaku yang khusus. Contohnya jika teks itu menceritakan tentang si penulis, maka dia hanya fokus pada penulisnya itu. Jika menceritakan tentang orang lain atau sebuah berita, maka dia hanya akan fokus pada berita itu, tidak akan melebar atau tidak akan keluar dari si pelaku cerita tersebut. Using the conjunction such as then, before, after. Ini juga menggunakan kata gabung ya, seperti then, selanjutnya before, sebelum, after, setelah. And the last is of course using action verb, example when and stayed. Menggunakan kata kerja bentuk lampau seperti when, ini kata bentuk lampau dari go, dan stayed, kata lampau dari stay. Ya, and then the next is kinds of recount text atau jenis dari recount text ya. Ada berbagai macam jenis dari recount text, tapi secara garis besar kita kelompokkan menjadi 3. Ada personal recount. Personal recount ini usually retell an event that the writer was personally involved in. Ini biasanya menceritakan tentang sebuah kejadian di mana penulisnya ikut serta di dalamnya ya. Jadi contohnya ini biasanya adalah tentang cerita tentang holiday atau liburan ya. Di situ penulis akan menggunakan kata I sebagai pelakunya. And then the next is factual recount atau recount yang berbentuk fakta. It is recording an incident, example a science experiment and police report. Biasanya ini berisi rekaman kejadian, contohnya seperti eksperimen science atau percobaan ilmiah, atau report ya, police report, laporan kepolisian. Dan the last is imaginative recount atau recount yang sifatnya imajinatif atau imajinasi. Writing an imaginary role and giving details of events, example a story of a pirate and how I invented. Biasanya menceritakan tentang kisah-kisah imajinasi atau yang bukan sebuah fakta. Okay, let's move to the examples of recount text. Kita ke contoh dari recount text-nya ya. Contoh yang pertama adalah example of personal recount text. Ini yang bentuknya personal atau pribadi. Sudah saya sampaikan tadi, ini akan menceritakan tentang kehidupan pribadi ya. Contohnya di sini kita lihat paragraf orientasi atau pengenalannya. I spent my last summer in Seoul, South Korea. I went there by myself for a 4-day solo trip. Jadi ini dia memperkenalkan diri, I, penulisnya ya. Yang terlibat di sini adalah si penulis sendiri. Lalu when, kapan kejadiannya, ini adalah last summer, dan where ini ada di Seoul, Korea. Seoul, South Korea. Ini paragraf orientasi ya.
And then the next is events atau paragraf kejadian. On the first day, I was landed at Incheon Airport around 7 a.m. after a 6 hours long flight. Then I went to Seoul by train and checked into the hotel I already booked. I decided to take a rest for a while. At night, I went to Hongdae, a famous district in South Korea. I went to eat traditional Korean food and went around the neighborhood. On the next day, I went to the Gyeongbokgung Palace and National Museum. I also went to learn how to make kimchi and see the scenery of Seoul from Seoul Tower. I went back to the hotel at 10 p.m. and immediately went to sleep. On the third day, I went to the Korean Demilitarized Zone or DMZ. DMZ is a border barrier that divides South Korea and North Korea. I also went to Dora Observatory. From here, we can see how North Korea looks like through binoculars. I spent the fourth day walking around Myeongdong and buy some stuff and souvenirs for my family and friends. I went to the airport at 3 p.m. since my flight is at 5 p.m. Lihat ya, di paragraf events ini ada series of event atau beberapa kejadian that ordered in sequence yang di order atau yang disusun secara berurutan. Nih, ini jelas ya, ada kalimat on the first day, on the next day, on the third day, lalu then ini ya. Ini adalah kosakata sequence atau urutan dalam bahasa Inggris ya, yang menandakan kalimat-kalimat ini tuh berurutan. Di sini juga dijelaskan kejadiannya ya. Jadi dari awal dia datang, lalu di sana dia ngapain saja sampai terakhir dia mau pulang ya. Dia jelaskan di sini. The last is reorientation atau paragraf penutup. I have a fantastic experience in South Korea, especially get to see directly how the Korean peninsula is. It's a great trip. Nih di sini bisa dilihat ya. Di paragraf penutup ini ada personal comment dari the author-nya, ada komentar pribadi dari penulisnya bahwa dia memiliki pengalaman yang sangat fantastic atau sangat menakjubkan. Next, selanjutnya kita beralih ke the next example atau contoh yang kedua adalah example of factual recount text atau text recount yang berupa fakta atau kejadian nyata. Yang dicontohkan di sini adalah police report atau laporan kepolisian ya, dengan judul Man charged with pushing an old woman down the bus. Ini paragraf orientationnya atau paragraf pembukanya. Singapore, the man who pushed an old woman down a bus along Upper Thomson Road has been charged in court. Ini diawali dengan pengenalan tokoh seorang pria di sini ya. Ini kejadiannya di Upper Thomas Road, Singapore. Has been charged in court ya, dipidanakan. 25-year-old Ong Kok Hao is accused of hurting 76-year-old Huang Lilian Nili on bus service number 167 at about 3 p.m. on June 5 this year. Ini di sini ada keterangan waktunya, tanggal 5 Juni this year. Ya, jadi saya ulangi kembali untuk paragraf orientasi biasanya menyebutkan siapa yang terlibat, kapan kejadiannya, dan di mana kejadiannya. Next, events, paragraf kejadian. Ong is said to have used his right hand to push the old woman on her back, causing her to fall on the steps of the bus. The incident was captured in 2-minute video and uploaded in YouTube. The video shows Ong suddenly flying into a rage at Madam Huang for pressing the bell at the last minute along Upper Thomson Road. A shouting match then ensued, and during the heated spat, Ong threatened to slap the women before pushing her down the bus. Ya, ini paragraf eventsnya atau kejadiannya berurutan ya, dari awal bagaimana si pria ini terlihat mendorong si wanita itu dan bagaimana kejadian itu bisa terblow up atau bisa diketahui oleh masyarakat. And then the last is reorientation atau paragraf penutup. Ong's lawyer Eddie Koh will be making representation to the court. The case will next be mentioned in December. Ini ada paragraf kesimpulan atau pendapat pribadi bahwa Ong lawyers Eddie Koh ini akan
membuat pembelaan ya di di pengadilan. Next, we will have the last example. Kita akan menuju ke contoh yang terakhir, yaitu example of imaginative recount text atau contoh teks recount yang sifatnya imajinasi. Ini ada diawali lagi oleh paragraph orientation atau pengenalan. I had my most memorable adolescence when I was 14. Ya, ini pelakunya I. Kejadiannya adalah when she was atau when he atau she was 14 ya. Di mana ya mungkin di saat bisa jadi di tempat pribadinya ya, karena di sini belum disebutkan tempatnya. Dan langsung ke kejadiannya atau events. I called it memorable because everything happened in that era. First, I had a breakout. Acne showed up on my entire face, especially my cheek. I was afraid to come out of my house and meet my friends, as I was so embarrassed about my skin condition. Second, I had a crush, but since my face was covered by acne, I have to let my crush go without even trying to know him. Third, because of my acne, I got bullied at school. I was sad. Fortunately, Mom gave me good medicine to get rid of the acne. It takes quite a while until my face is clean from the acne. So I promised myself to wash my face before sleep so the acne won't come back. Ya. Di sini diceritakan, kita lihat ada sequence-nya di sini ada first, second, lalu third, then ya, jadi ada kalimat-kalimat sequence atau kalimat-kalimat urutannya. Dia berimajinasi pada saat dia remaja ini terjadi sesuatu yang akan selalu dia ingat sampai dengan sekarang, bahwasanya dia memiliki beberapa masalah di sini ya. And then the last is reorientation atau paragraf penutup. That was my bad experience with adolescence. Though there were still lots of good experiences too. Sini pendapat pribadi bahwa yang diceritakan di sini tadi itu adalah pengalaman yang buruk di masa remajanya. Oke? Itu tadi contoh-contoh untuk teks recount berdasarkan jenisnya ya. Sekarang kita beralih ke materi kita selanjutnya, yaitu strategi menjawab soal recount text nih. Nanti kan akan keluar soal recount text di ujian. Yang perlu kalian pahami di sini adalah strategi menjawab soal recount text supaya kalian bisa mendapatkan jawaban yang paling tepat ya. Sebelum kita belajar cara menjawabnya, mari kita lihat pertanyaan yang sering ditanyakan dalam soal recount text. Yang pertama, menentukan tujuan komunikasi. Yang kedua, menentukan gambaran umum. Yang ketiga, menentukan ide utama paragraf tertentu. Yang keempat, menentukan informasi terinci. Dan yang kelima, menentukan referensi kata. Oke, mari kita bahas satu persatu jenis-jenis soal yang sering muncul di recount text dan bagaimana cara menjawabnya. Kita simak ya. Strategi pertama adalah menjawab soal yang menentukan tujuan komunikasi. Untuk soal jenis ini, model pertanyaan yang sering muncul biasanya adalah what is the purpose of the text above, atau apa tujuan dari teks di atas. Ini cara menjawabnya adalah teks recount isinya menceritakan pengalaman di masa lalu secara berurutan sesuai waktu kejadian, menggunakan jenis kalimat past tense. Maka jawabannya adalah tujuan dari text recount itu, to retell atau to tell the past event atau experience. Kita lihat contoh soalnya. On Wednesday, my students and I went to Yogyakarta. We stayed at Dirgahayu Hotel, which is not far from Malioboro. On Thursday, we visited the temples in Prambanan. There are 3 big temples, the Brahmana, Shiva, and Vishnu temples. They are really amazing. We visited only Brahmana and Shiva temples because Vishnu temple is being renovated. On Friday morning, we went to Yogyakarta. We spent about 2 hours there. We were lucky because we were led by a smart and friendly guide. Then we continued our journey to Borobudur.
We arrived there at 4 p.m. At 5 p.m. we heard the announcement that Borobudur Gate would be closed. In the evening, we left for Jakarta by Wisata Bus. Nah, pertanyaannya, kita lihat. The purpose of the text is to. Tujuan dari teks ini adalah untuk A. Entertain readers. B. Describe the smugglers. C. Report an event to the police. D. Tell past events. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tujuan dari teks recount adalah to retell atau to tell the past events. Maka jawabannya yang betul adalah ya yang D. Karena seperti yang sudah kita ketahui, fungsi dari recount text adalah to tell past events. Jadi di sini kalian harus pastikan terlebih dahulu bahwa teks tersebut adalah recount text. Untuk memastikannya, kita lihat ciri-cirinya menggunakan kata atau kalimat dalam bentuk lampau dan menceritakan tentang kejadian yang berurutan atau sequence ya. Okay, next we will have the second strategy atau strategi kedua adalah menjawab soal menentukan gambaran umum nih ya. Contoh atau model pertanyaan yang sering muncul biasanya adalah what is the text about? What does the text tell us about? And then what is the topic of the text? The text mainly discusses atau the text tells us about, yang intinya semua sama. Apa inti atau apa topik dari teks tersebut. And then how to answer it? Bagaimana cara menjawabnya? Jika ada judul, maka jawabannya adalah sudah pasti judul dari teks tersebut, karena intinya ya tentang judul tersebut ya. And then if you don't have the title, jika tidak ada judulnya, maka kata yang paling banyak muncul di dalam teks biasanya berada pada kalimat pertama, paragraf pertama, kalimat terakhir, paragraf terakhir atau kalimat pertama setiap paragrafnya yang merupakan jawabannya. Jadi dicari nih kata yang paling sering muncul dalam teks tersebut, maka itu adalah inti dari teksnya. Let's have the example now. Kita lihat contoh soalnya ya. It was early in the morning when 5 staff of the Charity International Animal Rescue atau IAR arrived in the forest. The forest was hazy with smoke. They breathed through cloth masks as they searched for the dehydrated and possibly dying orangutan and her infant seen to the previous night. A farmer reported seeing the mother and daughter orangutans near a palm oil farm which was on fire. After several hours searching through the haze, they finally found the pair. They used anesthetic and medical checkups to determine if the 2 orangutans could survive in a safe zone away from the fires. These orangutans were lucky because IAR got them before the smoke caused too much damage. The team took a safe zone on the island. Pertanyaan yang ada, the text mostly tells us about. Teks ini menceritakan tentang apa? A. The experience of the orangutans in a safe zone. B. The rescuing of orangutans from the bus fire. C. The process of delivering a baby orangutan. D. A safe zone for orangutan. Kita lihat ya, inti dari teks ini tidak ada judulnya. Kata-kata yang sering muncul di sini ada orangutan 1, 2, 3 ya, 4. Jadi ada beberapa kata tentang orangutan. Ternyata di sini ada orangutan semua. Kita lihat inti ceritanya ini ya. They search, mencari. Dehydrated and possibly dying orangutan and her infant seen the previous night ya. Jadi mencari orangutan yang dehidrasi dan sedang sekarat bersama bayinya. Ya. Because a farmer reported seeing the mother and daughter orangutans near a palm oil farm which was on fire. Karena seorang petani ini bilang dia melihat orangutan dan anaknya di dekat pertanian sawit ya. Nah, they finally found ini, menemukan. Lalu they use anesthetic and medical check-up to determine if the 2 orangutans could survive. Jadi kita lihat di sini ya, mereka menggunakan anestesi dan medical untuk memastikan
bahwa orang utannya itu bisa bertahan hidup. Bisa dilihat di sini ya. Jadi teks ini bukan tentang experience of orang hutan, pengalaman orang hutan, bukan pula the process of delivering a baby, ini melahirkan, atau safe zone, zona aman. Jadi ini lebih kepada the rescuing of orang utan from the bushfire. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya. Kenapa? Karena tidak ada judul, maka tidak bisa ditentukan dari judul. Jadi ditentukan dari kata, baik tersurat maupun tersirat, yang paling banyak muncul di dalam teks di kalimat pertama, paragraf pertama, kalimat terakhir, paragraf terakhir, atau kalimat pertama setiap paragrafnya. Oke, kita beralih ke strategi ketiga, yaitu menjawab soal menentukan ide utama paragraf tertentu. Contoh model pertanyaan yang sering muncul dalam soal menentukan ide utama paragraf ini adalah what is the main idea of paragraph? Jadi apa ide pokok dari paragraf tersebut? Cara menjawabnya yang pertama, biasanya ide pokok itu ada di kalimat pertama yang berada di awal paragraf. Jika tidak ada, maka bisa jadi ide pokoknya berada di kalimat terakhir di akhir paragraf. Atau ide pokok dari teks ini ya, kalau mencari ide pokok dari teks bisa jadi adalah kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi kita langsung saja ke latihan soalnya di sini ya. It was 9 in the evening. I was on my way to my bedroom after brushing my teeth. As I was passing the living room, I saw my brother Aldo lying on the floor watching TV. He always did that every night. He refused to go to bed and chose to sleep in front of the television. I decided not to say anything and directly went to bed. I was half asleep when I heard a scream from the living room. It was about 2 in the morning. I jumped out of the bed and rushed towards the voice. In the living room, I found Aldo crying. His right hand was on his right ear. He said, "Help, help, help, it hurts." Then, he told me that an insect had entered his ear. I was quite sorry for the insect. I figured it was an ant. I imagined how miserable the ant was. Since Aldo couldn't stop crying, I decided to take him to the hospital. Soon after our arrival, a doctor in charge examined Aldo's ear. He then used a pair of pincers to take the insect out. I was so surprised to see the insect. It wasn't an ant. It was a young cockroach. Gosh, it was big as a baby's little finger. From then on, Aldo never slept in front of the television anymore. Kita lihat pertanyaan yang muncul adalah what is the main idea of paragraph 3? Apa ide pokok dari paragraf ketiga? Jadi lihat ya, ini paragraf pertama ada di sini. Lalu yang kedua ini paragraf kedua sampai dengan kalimat ini yang terakhir. Dan ini adalah paragraf ketiga, dimulai dari since Aldo ini sampai baby's little finger. Pilihan jawabannya, the insect was not an ant. Aldo was taken to the hospital. The insect was a young cockroach. A doctor used a pair of pincers to take the insect out. Kalau kita lihat dari opsi pilihan jawabannya, semua kalimat ini ada di paragraf ketiga. Tetapi yang akan kita cari adalah inti dari paragraf tersebut, yang artinya makna yang lebih umum, bukan yang lebih khusus, yang mencakup semuanya ya. Kalau dilihat ini, the insect was not an ant, jawaban ini ada di paragraf ketiga, tetapi bukan ini intinya. Ini adalah kejadian setelah kejadian tertentu, setelah dia dibawa ke rumah sakit ya. Lalu ini, the insect was a young cockroach, ini juga bukan intinya. Lalu, a doctor used a pair of pincers to take the insect out, ini juga proses mengeluarkan inseknya, jadi bukan intinya. Jadi inti dari paragraf ini adalah Aldo was taken to the hospital. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Penjelasannya ada di sini, bisa dibaca. Lihat kalimat yang dicetak tebal pada paragraf 3. Seperti yang sudah dijelaskan, jawaban tipe soal ini berada pada awal kalimat paragraf atau akhir kalimat paragraf. Tinggal dilihat saja opsi-opsinya. Jika tidak ada opsi yang mengacu ke awal kalimat, berarti di akhir kalimat, dan cocokkan dengan opsi-opsinya. Oke, next.
we will have strategi 4, yaitu menjawab soal menentukan informasi terinci. Pertanyaannya biasanya menggunakan kata tanya seperti how, bagaimana, where, di mana, when, kapan, which, yang mana, how many, berapa banyak, what, apa, who, siapa, why, mengapa, whom, kepada siapa, how long, berapa lama, dan lain sebagainya. Biasanya yang ditanyakan adalah informasi rinci dari paragraf tertentu ya. Dan bagaimana cara menjawabnya? Silakan nanti diperhatikan kata kunci atau kalimat dalam pertanyaan. Lalu cari kata tersebut di teks. Nah, biasanya jawabannya terdapat di bagian sebelum atau sesudah kata tersebut. Kalian nanti tinggal mencari saja kalimat sebelum dan sesudah kata kunci yang ditanyakan. Maka biasanya keterangannya ada di situ, di sebelum atau sesudah kalimat kata kuncinya itu. Kita langsung ke contoh soal ya. Teksnya masih tentang Aldo tadi. Ini dilihat ya. Lalu di sini juga ini paragraf ketiga dan yang terakhir. Dan pertanyaannya adalah how did the doctor help him? Bagaimana dokternya ini membantu? Opsinya A. He took the insect out using pincers. B. He used pincers to kill the insect. C. He repaired the pincers. D. He charged Aldo. Nah, ini ya, kalimat pertanyaan rincinya adalah how did the doctor help him? Silakan dicari kata-kata doctor, help. Nih, sini ada doctor dan in charge examine ini ya sama dengan help atau membantunya. Lalu selanjutnya kalimat yang di garis tebal ini cara dia membantunya adalah use a pair of pincers to take the insect out. Kita lihat pincer sama ini using pincers, use pincer. Tapi kalian harus hati-hati karena di sini pincernya itu to take the insect out, bukan to kill the insect. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini penjelasannya. Kita lihat clue soalnya, yaitu bagaimana si dokter ini nolongin Aldo. Berarti cara dokter ini menolong Aldo. Perhatikan kalimat yang dicetak tebal di dalam teks. Kalimat ini adalah jawaban yang paling logis dibandingkan dengan opsi-opsi jawaban yang lainnya. Oke, we move to the fifth strategy atau strategi 5. Ini adalah menentukan referensi kata atau kata ganti. Pertanyaan yang sering muncul biasanya berbunyi, the underlined word refers to, the word we refers to, what does the pronoun it refer to, the word she refers to. Dan jawabannya, cara menjawabnya adalah subjek atau objek pada kalimat sebelumnya. Jadi dilihat dulu di paragraf tersebut kata yang dirujuk itu apa. Lalu kalian baca kalimat sebelumnya. Biasanya subjek atau objek dari kalimat sebelumnya itu adalah referensi atau kata ganti kata yang dimaksud. Kita langsung ke contoh soalnya. Ini ya, masih tentang Aldo tadi, dipotong di paragraf ketiga. Nah, pertanyaannya adalah it was as big as a baby's little finger. Nih, ada kata it. The underlined word refers to. Kata it ini ada di sini. It was big as baby little finger. Opsinya the ant, Aldo's ear, the young cockroach, the baby's little fingers. Nah, kata ganti it yang dimaksud di sini bisa kita lihat di paragraf sebelumnya. Yang besarnya sama dengan kelingking bayi ini, di sini disebutkan adalah a young cockroach. Jadi jawabannya adalah C, the young cockroach. Nih penjelasannya. Perhatikan tulisan yang bercetak tebal pada teks. Pada subjek sebelumnya ada kata it. Berarti bukan pada subjeknya, melainkan pada objeknya, yaitu a young cockroach. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C atau C ya. Oke guys, setelah kita mempelajari materi recount text dan contoh-contoh soalnya,
dan strategi cara menjawabnya. Sekarang kita beralih ke latihan soal recount text ya. Jadi dalam video ini saya ingin kalian juga melatih kemampuan atau pemahaman kalian tentang recount text dengan mengerjakan latihan soal yang akan saya berikan setelah ini ya. Kita simak kembali ya. Kita langsung saja ke soalnya. Ini ada teks di sini. Silakan nanti kalian pahami. Last weekend, the Girl Scout and the Boy Scout of my school had their first fun camping outside the school. They left for Cikoneng at 5 a.m. After a long and thrilling drive, they arrived at the village and found a good camping site. Let's set up our tents there, said the leader while pointing at the garden. Then they started to work. In a short time that the tents were ready, and they put a small flag on the top of each tent. After that, some Girl Scouts made a fire while some others cooked their lunch. The boys were busy working. The lunch was ready at 3 and they immediately started to eat. After that, they looked a little rest. At 4:30 p.m., the leader blew his whistle and all the Girl Scouts and the Boy Scouts gathered around to start their fun camping programs. Soal 1 atau question number 1. When did the Scout begin their fun camping programs? A. At night. B. In the evening. C. In the morning. D. In the afternoon. Oke, silakan nanti langsung dipilih saja jawaban yang paling tepat yang mana. Next, we still have the same text. Teksnya masih sama. Soal yang kedua. The Scouts set their tents up blah 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 blah. A. On the mountain. B. Beside the road. C. At the garden. D. In the valley. Next, teksnya masih sama, silakan nanti dipahami. Soal nomor 3. Blah 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 and some others cook their lunch. Paragraph 3, line 5. What does the underlined phrase refer to? A. The teachers. B. The Girl Scouts. C. The Boy Scouts. D. The leader of Scouts. Next, still have the same text. Teksnya masih sama. Soal nomor 4. What's the main idea of the third paragraph? A. The Scouts set up their tents. B. The Scouts came to the camping site. C. The Scouts prepared everything for camping. And then D. The Scouts started their activities in camping site. Oke, itu tadi contoh latihan soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian tulis pertanyaan dan jawabannya, lalu pilih jawaban yang paling tepat di buku tulis kalian, dan kemudian silakan nanti difoto hasil pekerjaan kalian dan diupload di kolom komentar postingan recount text di channel recount text di Teams 365. Well students, let's sum up what we have learned through this video. Baiklah semuanya, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari di video ini. This video is about recount text. A recount text is a text that tells the reader about a story, an action, or an activity happened in the past. Jadi, recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kepada pembacanya sebuah cerita, sebuah aktivitas, atau sebuah kegiatan yang terjadi di masa lampau. The purpose of recount text is to entertain or to give information to the reader. Tujuan dari recount text ini adalah untuk memberikan informasi atau untuk menghibur pembacanya. The generic structure of recount text consists of
orientations, events, and reorientations. Struktur dari recontext terdiri dari orientasi, events atau kejadian, dan reorientation, reorientasi. Orientation gives background information needed to understand the text, such as who has involved, when it happened, and where it happened. Pada paragraf reorientasi memberikan tentang informasi dasar untuk memahami teksnya, seperti siapa saja yang terlibat, kapan kejadiannya, dan di mana kejadiannya. Events is a series of events ordered in chronological sequence. Pada paragraf events terdapat beberapa seri atau beberapa kalimat-kalimat yang mengerucutkan kejadian yang disusun dengan rapi, sehingga lebih jelas lagi ini kejadiannya akan seperti apa. Reorientations give personal comments about the events at the end of the story. Jadi pada paragraf reorientation ini biasanya ada pendapat pribadi dari penulis pada akhir paragrafnya. Well, students, there are several kinds of recount text, such as personal recount text, factual recount text, and imaginative recount text. Jadi ada beberapa jenis dari recount text ini, seperti personal recount text yang berisi tentang kejadian personal, menceritakan kejadian personal kita di waktu lampau. Lalu ada factual recount text, ini adalah kejadian nyata yang terjadi di waktu lalu. And then imaginative recount text yang berisi tentang khayalan, bisa berupa dongeng atau legenda. Well, students, you got something to learn through this video? Jadi, apakah kalian belajar sesuatu melalui video ini? If so, don't forget to keep on watch this video and do the exercises. Jika ya, jangan lupa tonton kembali video ini dan silahkan dikerjakan latihan soalnya. Well, students, this is the end of our video. See you again in the other videos. Keep on learning and see you.